Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat abang-abang semua, dimana kalian berada, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga segala urusannya dipermudah. Jadi hari ini ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait materi edukasi ya. Materi edukasi ini materi yang saya rangkum dan saya riset sendiri. Jadi di video kali ini saya akan bagikan rahasia untuk teknikal dalam membaca hukum dan dasar-dasar candlestick. Jadi semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, saya mohon buat abang-abang mohon dukungannya dengan share, bagikan agar bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Oke, kita bahas. Jadi kita bahas kali ini saya akan bahaskan terkait dengan teknikal ya. Di sini catatan saya membuat sebelum masuk teknikal, awal periode dan follow the trend. Penting harus kita ketahui bersama, semua berawal dari candle to candle atau informasi dan sifat candlestick itu sendiri. Dalam market perdagangan atau rumus candlestick hanya ada dua rumus, yaitu reversal, follow the trend, mengikuti arah awal harganya. Penting kita memiliki mindset dalam trading adalah kita berinvestasi dalam berdagang yang disebut jual dan beli. Dalam usaha dagang jual dan beli ada dua risiko, profit dan untung, loss dan rugi. Oke, kita langsung ke technical moment follow the trend. Jadi teknikal ini saya rangkum dan saya riset untuk saya memberikan edukasi buat abang-abang semua. Saya langsung memberikan contoh ya. Seperti di video sebelumnya saya sudah membahaskan terkait dengan langsung di dalam market. Dan ini saya membuat sebuah PDF agar materi ini bisa abang pelajari dan bisa abang-abang terapkan dan putar berulang-ulang. Oke, di sini saya memberikan sampel sebuah market yang dimana ini menunjukkan yang namanya FTT, follow the trend. Jadi rumus dalam menggunakan teknik follow the trend, kita harus memahami arah tren awal gitu ya. Di sini kita lihat tren awal, tren awal ini adalah menuju sebuah penurunan ya. Menuju sebuah penurunan. Dan di sini kita lihat, di sini ada wilayah titik support dan di sini ada titik resisten. Di dalam hukum materi candlestick atau di dalam hukum market, hukum tren atau hukum harga, di sini bisa kita sebut dengan yang namanya wilayah ya, support dan resist. Dan kita lihat di sini wilayah support dan resist. Jadi buat abang-abang yang ingin belajar, kita lihat support dan resist. Jika di dalam hukum market, maka support ini ketika wilayah ini sudah terbreak. Di sini di materi sebelumnya saya sudah menunjukkan bahwa ini yang disebut dengan yang namanya muncul materi hukum yang disebut dengan RBS, resisten become support, seperti itu. Dan disebut di sini wilayah support ini udah break ya. Dan break ini adalah delay harga koreksi ke atas atau dibilang di sini bisa dikatakan dengan lower low. Di sini juga lower high ya. Di sini lower high di atas, ini lower high, ini lower low. Seperti itu. Dan di sini saya membuat catatan dan disinilah wilayah entry kita. Ketika abang-abang ingin open posisi, tunggu dia delay harga koreksi ya, koreksi. Ketika dia sudah ngebreak dia koreksi dan disinilah momen kita untuk open sell. Dan ketika ini ngebreak, jika abang-abang ragu, abang-abang bisa open di garis hijau yang saya tandai ini ya. Di wilayah itu abang bisa open sell 1-2 menit atau 3 menit. Seperti itu ya, 1-2 menit atau 3 menit, bahkan track panjang juga boleh, namun jangan terlalu panjang seperti itu. Dan di sini ada keterangan yang saya buat. Keterangan ini perhatikan wilayah SNR. Ini kita lihat. Satu, support pada sebelumnya sudah ditembus. Konfirmasi untuk open sell support pada sebelumnya menjadi titik pantul yang disebut dengan namanya SBR. Jika ragu, tunggu konfirmasi selanjutnya sampai ngebreak kembali seperti garis hijau. Jadi di sini di materi ini saya berikan sampel sangat jelas agar abang-abang bisa memahaminya seperti itu ya. Baru di gambar kedua, di sini juga saya sudah memberikan contoh gambar. Di sini juga saya jelaskan ketika abang-abang membaca sebuah candlesticknya, perhatikan wilayah. Di sini kita dasari sejarah market awal ini adalah tren naik ya. Tren naik. Di sini ada namanya lower high dan di sini ada namanya harga tertinggi atau resisten pertama seperti itu ya. Resisten pertama. Dan kita lihat dan di sini ngebreak ya. Di sini sudah ngebreak
Dan sini muncul yang namanya sebuah pola konfirmasi jika di dalam hukum candlestick atau disebut dengan yang namanya bearish ya. Bearish Haromi. Disebut dengan yang namanya bearish Haromi atau pola reversal, pembalikan dari sebuah harga seperti itu. Dan untuk open sell-nya kita perhatikan, tunggu, jika abang-abang ragu kita tunggu arah market itu kemana arahnya. Ketika muncul retest ini di resisten kedua ini retest, maka disinilah wilayah kita untuk menunggu open posisi, menunggu momen. Menunggu momennya di mana? Di sini bang, ya. Nunggu momennya di wilayah ini. Ketika dia sudah ngebreak wilayah support ini sudah terbreak. Ini kan contoh candle ini, wilayah ini sudah terbreak, yang support di sini terbreak. Maka inilah retest, koreksi, dan disinilah open posisi kita ya. Di wilayah inilah open posisinya. Sorry. Dan di sini juga ada keterangannya. Saya buat keterangan. Perhatikan wilayah atau SNR-nya. Support pertama sudah ditembus, bisa ambil sell di situ. Namun jika ragu, tunggu support kedua. Support kedua sudah ditembus, tunggu koreksinya dan cari titik fantulnya. Panah kuning konfirmasi untuk open sell dan support sebelumnya menjadi titik fantul atau SBR. Jika ragu, tunggu ngebreak pada garis hijau. Seperti itu. Jadi memang contoh ini saya buat memang langsung di market ya. Bahwasannya memang hukum dari candlestick atau sebuah market itu seperti ini. Jadi memang saya edukasikan, saya bagikan buat abang-abang semua, ini bisa lebih mudah gitu ya. Baru untuk FTT uptrend. Jika untuk uptrendnya sama gitu ya. Uptrendnya di sini kita lihat, dan uptrend dari pola candlestick kita lihat di sini adalah wilayah disebut dengan namanya wilayah sideways atau konsolidasi ya. Wilayah konsolidasi. Ketika sini sudah ngebreak dan ini wilayah ini sudah break dari pucuk resisten, maka di dalam binary option atau dalam hukum candlestick dia akan mengalami yang namanya retest atau koreksi harga untuk menuju kenaikan yang lebih tinggi. Dan disinilah ketika dia sudah ngebreak di candle inilah kita untuk open posisi gitu ya. Untuk open posisinya kita untuk open buy. Dan di wilayah ini jika ragu kita tunggu di sini. Ketika ini sudah ngebreak candle ini, satu candle hijau bullish tersebut sudah ngebreak dari wilayah resist yang ini, maka disinilah untuk open posisi yang kedua. Jika ragu, maka market ini memang sudah kuat arahnya atau konfirmasinya sudah kuat. Jadi perlu yang abang ingat, untuk trading itu adalah menunggu momen ya, menunggu momen yang benar-benar pasti. Jangan takut kehilangan momen sehingga membuat abang-abang itu menjadi rugi gitu ya. Makanya sengaja saya buat PDF materi ini buat abang-abang supaya mudah dipelajarin. Itu untuk uptrend, follow the trend ya, follow the trend untuk uptrend. Dan ini juga sama untuk uptrendnya ya, follow the trend. Mungkin abang-abang bisa pelajarin. Dan di sini saya akan mengupas yang namanya dengan technical awal periode ya. Technical awal periode ini saya susun memang dari ketika abang-abang ingin trading dalam binary option. Makanya technical awal periode ini ya 90% sangat akurat ya, 98% sangat akurat. Karena apa? Kita membaca memang dari dasar-dasar pergerakan dari harga, pembukaan dan penutupan dari sebuah candlestick atau dari sebuah harga di dalam time frame 5 menit seperti itu. Dan di sini kita lihat ini ada sampel ya. Ada sampel dalam membaca yang namanya technical ini ya. Technical itu berawal dari C5 dan disinilah awal kita untuk mengambil sebuah informasi. Untuk indikasinya itu berawal dari C3 dan C4. Jadi abang-abang harus pahami ya. Ambil indikasi atau sebelum informasi kita harus baca dulu yang namanya indikasi atau ancang-ancang pergerakan harga mau kemana. Dan itulah ancang-ancang ya. Kalau dibilang ya, indikasi itu adalah ancang-ancang. Dan ambillah informasi di C5. Kita lihat di sini informasi di C5 ini kita ambil, dan C2, C1, C2, C3 lah yang disebut dengan yang namanya wilayah konfirmasinya. Seperti itu ya. Atau konfirmasi itu bisa lahir di wilayah disebut dengan yang namanya C1 dan C2 atau C3 ya. Dan ini technical awal periode itu terbagi menjadi dua wilayah. Di sebelah kiri ini adalah wilayah informasi, sebelah kanan adalah wilayah konfirmasi. Dan konfirmasi kan di sini kita lihat nih. C3 apa informasinya? Kenaikan seperti itu ya. Maka di sini di periode selanjutnya dia mengalami yang namanya kenaikan seperti itu ya.
Nah, contoh di dalam market saya berikan namanya sebuah gambar ya. Kita lihat di indikasi gambar ini adalah pelemahan ya. Itu adalah pelemahan atau buyer yang sudah menunjukkan bahwasannya dia sudah menghabiskan dari informasi harganya. Kita lihat informasi di C5, informasinya apa bang? Penurunan atau disebut dengan yang namanya sebuah konfirmasi yang namanya resisten. Itu informasinya adalah sebuah penurunan. Dan diperkuat C1 munculnya kebimbangan dari si buyer, bahwasanya si buyer memang benar-benar sudah lemah. Muncul lagi konfirmasi di C2. C2 apa konfirmasinya bang? Walaupun doji, namun di situ konfirmasinya adalah resisten. Informasi di sini dikonfirmasi di wilayah ini C2 dan C3 lah yang memperkuat dari informasi. Itu ya, maka di sini bisa ambil sell ya. Disinilah kita bisa ambil sell. Jika ragu maka abang-abang jangan tunggu. Jika ragu abang-abang boleh tunggu di wilayah ini. Namun jika tidak ragu abang-abang jangan tunggu. Boleh open di sini. Karena apa? Informasi di sini cukup kuat dijawab di sini. Dan ini ada keterangan yang juga saya buat untuk abang-abang bisa pelajarin. Kita lihat C5 indikasi penurunan, C1 informasi penurunan, dan C2 konfirmasi dengan membentuk resisten baru. Open 1-2 menit. Catatan, ingat teknikal ini harus menguasai pembacaan candlestick, informasi, sifat wilayah, dan konfirmasi. Jadi hukum dasar dalam membaca candlestick harus sudah dikuasain ya untuk menggunakan teknikal awal periode. Nah, dan ini contoh yang kedua juga kita lihat C4 indikasinya apa bang? Kenaikan. Ingat materi saya sebelumnya, jika menemukan candle merah dengan tekanan seperti ini, informasinya kemana? Tekanan itu adalah disebut dengan yang namanya pemantulan ke atas ya, informasinya ke atas. C5 turun, namun konfirmasinya adalah buy, walaupun memiliki informasi penurunan, buy-nya tidak terlalu kuat. Seperti itu. Dan di sini sudah ngebreak. Nah, disinilah di C2 lah untuk wilayah konfirmasi kita open buy ke atas seperti itu ya, sampai penutupan periode. Karena apa? Kenapa ini bisa lahir doji bang? Karena ini dari sini lahirnya doji dari sini ya, dari sini juga. Kenapa? Ketika dia menaik atas menjadi yang namanya rejection masih adanya kekuatan dari si seller seperti itu. Dan ini contoh lagi, contoh yang ini sangat mudah ya, bisa abang pelajarin dan abang terapin mulai dengan ya belajar dulu di akun Nemo gitu ya, untuk menggunakan teknikal ini. Jadi memang ini saya kupas rahasianya, saya kupas edukasi ini buat abang-abang semua untuk umum, agar abang-abang semua tidak dibodohin ya oleh trader-trader yang menunjukkan profit jutaan, 3 menit profit ratusan juta, bahkan 300 juta ya. Trading binomo profit 300 juta, tai kucing ya. Sedangkan dia aja tidak tidak memberikan apa di alasan dia open sell, bagaimana cara membacanya, menunjukkan profit gitu ya. Seperti itu yang menunjukkan profit. Jadi buat abang-abang memang harus lebih cerdas, mana yang memberi edukasi dan mana yang ingin menipu. Kita harus tahu ya. Nah, jadi buat abang-abang kita lihat di sini. Di C5 ini informasinya apa bang? Kenaikan diperkuat dengan yang namanya konfirmasi awal. Apa? Support ya, informasinya kenaikan. C1 juga informasinya kenaikan. Di sini konfirmasi langsung ya. Di sini support, di sini support. Maka di sinilah C3 konfirmasinya untuk abang-abang open buy ke atas ya sampai penutupan periode. Di sini juga ada catatan yang saya buat untuk sebuah penjelasan dari analisanya seperti itu. Jadi memang PDF ini saya resign, saya rangkum langsung dalam market agar ya tujuannya agar saya bisa memberikan edukasi buat abang-abang semua, bisa dipelajarin dan bisa buat abang-abang semua bisa menjadi ya trader yang jujur dan baik seperti itu ya. Jadi saya harap materi ini bisa bermanfaat untuk abang-abang. Jika video ini bermanfaat dan materi ini bermanfaat, saya mohon dukungannya buat abang-abang dengan share video ini agar kita bisa berbagi ke banyak orang seperti itu ya. Karena apa ya, ketika kita berbagi maka ya Allah akan membalas apapun yang kita lakukan seperti itu ya. Jadi buat abang-abang semua, sehat selalu. Hormat saya Riversal 024. Jadi sebelumnya saya mohon maaf tidak bermaksud untuk para senior atau guru-guru atau mentor-mentor, tidak bermaksud ingin mengguruin atau mau mengajarin, karena ya saya berbagi apa yang saya ketahui dan apa yang pernah saya pelajarin agar semua bisa mempelajarinya dan bisa untuk trading seperti itu. Jadi buat abang-abang sehat selalu.
Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.